Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum pertama mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, kita akan membahas tentang HTML. Nah, mungkin bayangannya HTML itu adalah bahasa pemrograman web ya, yang biasa kita pelajari di mata kuliah perancangan web. Tapi di sini enggak. Kita akan mempelajari bahasa Python, tapi kita nanti akan menggunakan Django ya, dengan menggunakan Replit. Nah, di sini kita flashback dulu HTML itu apa, sambil mengingat-ingat mata kuliah yang dulu. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana bahasa ini digunakan sebagian besar di situs web. Nah, HTML ini biasanya digunakan untuk membuat halaman. Kode yang digunakan untuk membuatnya menarik biasanya kita pakai CSS. Nah, mungkin ini sudah pada bisa ya HTML-nya ya. Nah, untuk saat ini kita akan fokus pada cara membangun daripada mendesain menggunakan CSS saja. Jadi kita nggak mempelajari dasarnya, tapi kita mempelajari bagaimana cara membangun sebuah halaman web menggunakan CSS. Nah, di HTML sendiri ada yang namanya itu tag sama atribut. Tag dan atribut itu adalah dasar dari HTML, dan keduanya ini bekerja sama tetapi menjalankan fungsi yang berbeda. Tag sendiri itu untuk menandai awal elemen HTML, biasanya diapit tanda kurung sudut ya. Nah, contohnya seperti ini, H1 untuk heading. Nah, kebanyakan tag ini harus dibuka dan ditutup seperti ini, pakai slash. Nah, contohnya di sini ada sebuah kalimat OSM Jaya, dia sebuah heading. Kalau heading itu biasanya digunakan untuk judul atau subjudul. Nah, ini H1 dalam kurung sudut, kemudian dituliskan yang akan ditampilkan di halaman, dan setelah itu ditutup dengan menggunakan slash setelah kurung sudut buka. Nah, atribut ini berisi informasi tambahan. Ini mungkin sudah dipelajari ya. Contoh atribut untuk tag image. Kalau tadi kan H1, ini ada juga untuk image itu img. Ini atributnya ada search, ada alt, dan sebagainya. Nah, ini kita akan membuat halaman menggunakan Replit ya. Silakan nanti bisa dibuka replit.com. Pastikan sudah login. Kalau saya di sini login pakai Gmail. Gak usah buat akun, langsung aja login pakai Gmail. Nah, ini sudah masuk ke halaman awal. Ini untuk membuat untuk melihat file kita di myreps ini file-file yang nanti kita gunakan untuk membuat project. Kalau mau disimpan di folder juga bisa, new folder ini latihan RPL. Ya, di sini bisa kita simpan di situ ya. Nah, ini di dalam sini kita bisa membuat new rep. Kita bisa pakai ini yang create rep karena kita mau membuat bahasa HTML. Ini Pythonnya kita skip dulu. Kita pakai yang HTML dulu. HTML CSS JS. Ini kita tuliskan latihan 1. Create. Oke, kita tuliskan di sini. Ini sudah sudah terbentuk seperti ini HTML-nya. Codingnya di sini ada tag HTML, ada head, meta untuk membuka style CSS-nya ini untuk style sheet. Terus ada tutup di head, kemudian body ini kita menuliskan tag heading 1 tadi ya. Tag heading H1 tulisannya OSM Jaya. Terus kita tutup H1-nya. Kita coba langsung run pakai ini run-nya. Nah, ini sudah seperti ini seperti yang di modul. Setelah itu coba kita Nah, ini ya, ini akan terbentuk ketika kita membuat file project dengan bahasa HTML, CSS, dan JS. Nanti akan create otomatis index.html, .js, dan .css ya.
Nah, ini selanjutnya kita fokus ke indeks HTML saja. Nah, contoh di sini ya. Di dalam ini editing coding itu ada di bagian kanan ini ya, ada di bagian kanan atas itu untuk merapikan codingnya. Nah, nanti bisa digunakan untuk merapikan seperti ini, jadi otomatis tidak perlu kita ketikkan secara satu-satu. Jadi otomatis nanti akan rapi sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian di sini yang bagian kanan ini untuk memperlihatkan hasil dari halaman HTML kita yang di sini ya. Kalau ini untuk file, ini editing codingnya. Kalau di sini untuk hasil runningnya. Kemudian, nah konsol ini biasanya untuk menjalankan script saat pembuatan JavaScript ya. Kalau misalkan kita pakai JavaScript, nanti akan ada beberapa data yang di running dan nanti bisa ditampilkan di dalam konsol. Atau kalau misalkan ada error, JavaScript-nya juga bisa tampil di konsol ini. Nah, coba di sini kita akan membuat halaman dasar menggunakan HTML, tapi sebelumnya kita pahami dulu halaman yang akan kita buat. Di sini ada sebuah kode di dalam pembuatan script HTML itu ada tanda seru doctype HTML. Biasanya ini menandakan bahwa kita itu menggunakan HTML5. Terus di sini ada tag HTML ini menandakan kita menulis kode HTML dan ada headnya. Di sini kita membuat metadata yang untuk halaman yang berada dan hal-hal yang sebagian besar ditunjukkan untuk search engine. Biasanya digunakan untuk search engine ya. Terus body ini untuk letak konten kita. Nah, ini konten kita tentang ini ya, USM Jaya yang seperti kita buat tadi ya. Terus ada title, di dalam head ini ada title untuk nama halaman yang akan muncul di bagian jendela browser seperti yang kita pakai ini. Ini nama halaman jendelanya latihan 1. Itu pakai title. Meta ini di sini berisi informasi tentang dokumen yang disimpan atau pengkodean karakter, nama, deskripsi dan sebagainya. Nah, ini untuk ada beberapa yang perlu dipahami untuk heading elemen. Ini ada heading 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6. Nanti silakan bisa dicoba. Ini coba saya contohkan heading 1 sampai 6 ya. Nah, kalau ini di run nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kalau heading 1 paling besar, kalau heading 6 paling kecil. Itu untuk fungsi heading yang tentunya ini sudah diajari di perancangan web. Nah, untuk menambahkan paragraf kita juga bisa pakai tag p ya. Nah, ini juga ada beberapa tag yang biasanya digunakan untuk modifikasi teks di dalam halaman HTML. Ada B, ada strong E, mark, small, strike, dan sebagainya. Terus untuk menambahkan link ini juga sama, pakai tag A, href, nama linknya apa, terus di sini yang tampil di halaman. Contohnya seperti itu. Untuk menambahkan gambar, biasanya kita perlu mengupload JPG ke Replit dulu ya. Ini untuk uploadnya kita bisa pakai upload file. Kita pilih gambar sesuka kita ya, mau gambar apa ya, contohnya ya yang akan kita pakai itu di sini adalah salah satu gambar ini.
Nah, akan muncul di sini. Nah, cara memanggilnya hampir sama seperti di pemrograman di perancangan web ya, cara panggilnya ya. Kita bisa menambahkan ini seperti ini di body. Pakai 5 aja biar enggak terlalu besar. Image shorts. Ini langsung kita panggil nama apa namanya, filenya png ya. Terus kita atur ini alt untuk memunculkan apa namanya, title ketika disorot. Terus kita pakai untuk tingginya 100%, widthnya 100% coba ya. Kita bisa rapikan dulu codingnya. Ternyata sudah rapi. Ini juga kita bisa langsung tutup. Nah, ketika di run seperti ini, dia akan tampil ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa membuat list. Nah, ini list untuk tag OL itu order list, UL itu unorder list, dan diikuti tag LI ya. Ini kita bisa pakai apa namanya, tag ini untuk membuat list. Ini coba saya akan langsung kopikan aja biar lebih cepat. Nah, ini sudah rapi sendiri ya. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat kalau LI itu keluarnya OL ya, order list ya, 1 2 3. Kalau UL unorder list pakainya ini balet ya. Keluarnya balet titik-titik seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa coba membuat tabel di Replit. Nah, tabelnya seperti ini. Saya contohkan. Kita rapikan dulu. Mahasiswa. Nah, ini mungkin konsep tabel ini sudah pernah diajarkan di perancangan web ya. Untuk tabel border itu untuk baris tabelnya seberapa. Ini coba saya run biar lebih jelas hasilnya. Terus untuk ini TR. Ini TR untuk row. Ini row span. Untuk ini apa namanya? Ketika ada kolom yang di column span, maka yang di sini harus di row span ya. Ini apa namanya, dia berisi baris pertama ada judulnya, nama, name, nilai. Nah, ini nama mata kuliahnya. Terus ada TR yang kedua, baris yang kedua itu ini ya, PHP sama HTML untuk baris yang kedua. Terus baris yang ketiga ini T body-nya. Kalau T head ini untuk header dari tabel. Kalau T-body isi tabelnya apa, mulai dari TR1 baris pertama, TR2 baris kedua, dan seterusnya. Nanti ditutup dengan T-body dan ditutup dengan T-tabel. Itu untuk tabelnya seperti itu. Terus ketika membuat form ini juga sama caranya, dan kita coba form
yang akan kita buat. Ini ada beberapa teks juga yang ada di form yang perlu diingat kembali. Oke. Ini kenapa nggak mau dirapikan ya? Coba run. Nah, ini ada nama mahasiswa ya, input mahasiswa NIM. Untuk form action itu nanti dia akan running ketika diklik submit simpan, dia akan mengeksekusi file action. Metodenya post, artinya dia akan beralih ke halaman yang berbeda. Terus ini untuk label 1 untuk nama. Terus ada input type text dengan namanya itu nama. Name ini adalah tempat penyimpanan hasil inputannya. Terus yang kedua label name. Ini BR untuk ganti baris. Dan ini input type-nya juga text, name-nya name untuk menampung inputan name. Terus ada radio button, type-nya radio, ini seperti ini kalau radio ya. Harus pilih salah satu kalau radio. Kalau checkbook bisa pilih beberapa. Name-nya bahasa. Terus ada labelnya for PHP. Untuk PHP, untuk radio yang pertama, radio yang kedua, radio button yang kedua, labelnya HTML. Setelah itu ada nilai menggunakan select ya, nilainya. Name selectnya itu nilai untuk menampung value-nya. Terus ini opsionalnya ada A, B, C sampai dengan E. Ini untuk form. Terus kemudian, nah untuk pengenalan awal, silakan nanti bisa dipraktikkan membuat form yang dimana nanti formnya itu temanya bebas. Saya bebaskan tentang form apa yang akan ditampilkan di halaman ini. Silakan nanti bisa disesuaikan dengan keinginannya masing-masing mau membuat form apa. Yang jelas nanti formnya bisa mewakili dari materi yang saya sampaikan. Ada list, ada heading, kemudian ada tabel. Kalau tabel nggak perlu ya karena bentuknya form. Ada list, ada heading, terus ada tag-tag yang ada di form seperti tipenya teks, radio button, atau mau coba yang tipe yang belum saya sampaikan juga boleh. Terus ada select dan sebagainya. Nanti silakan bisa divariasikan sendiri dan dibuat video pendek, dikumpulkan di e-learning gitu ya. Untuk praktikum hari ini kita flashback tentang materi yang sudah disampaikan di mata kuliah sebelumnya. Semoga nanti bisa mengikuti sampai selesai ya untuk praktikum kali ini, karena ini sebagai syarat untuk melaksanakan praktikum selanjutnya harus memahami dulu penggunaan Replit itu seperti apa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.